Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi mualaf cerdas. Sepertinya mualaf ini mau mengalahkan Babe Haikal Hasan dan Bangkei. Jika teman-teman lihat thumbnail dari videonya mengatakan cerdas, mantan penginjil bongkar kejanggalan isi Bible. Kalau lihat judulnya ngeri, tapi saat nonton videonya, sangat jauh dari kata cerdas. Saya tidak tahu standar kecerdasan seperti apa menurut channel tersebut. Agar tidak berlama-lama, mari kita saksikan videonya berikut. Jadi kalau di Kristen cuma satu istri sampai mati, itu anjuran, tidak kewajiban. Mari kita baca dulu. Silakan. Tidak ada yang tidak ada ayat yang menganjurkan lebih dari satu kan? Ada. Di mana? Itu dirahasiakan pendeta kalian karena mereka itu tuntutannya SKS. Gak semua dibaca selidikinya. Isi Taurat Zabur Injil ini ku bilang. Bukanlah Zabur pasal 4 ayat 3. Hendaklah 7 anak darah atau anak gadis memilih seorang lelaki yang baik menjadi suami mereka bersama. Dan hendaklah 3 gadis itu bersepakat untuk tidak membebani suaminya kelak dari segala pembiayaan. Bahkan membiayai suaminya biarlah untuk royal mereka. Istri-istrinya itu, tapi hendaklah dengan jalan menikah, supaya dengan jalan menikah melahirkan anak-anak terang di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Begitulah dalam Zabur pasal 4 ayat 3. Baca kalian tuh. Ini dirahasiakan pendeta selama ini. Kau lebih tahu kau dari pendeta kami. Iya, kali pendeta itu kan untuk perkuliahan cuma ambil SKS-nya sekian kredit, sekian ayat dikuasai. Kalau saya semua saya baca. Gila. Itulah bedanya pendeta dengan penginjil. Jadi saya penginjil. Kalau dipanggil pendeta pun ya silakan. Oke teman-teman, barusan kita dengarkan. Sang mantan penginjil mengatakan bahwa dalam ajaran Kristen ada perintah untuk menikah lebih dari satu. Kenapa kita semua tidak tahu perintah itu? Sebab ayat itu disembunyikan oleh pendeta, karena tuntutan SKS. Dia juga tambahkan, tidak semua isi Bible diselidiki oleh pendeta. Lalu sang mantan penginjil menunjukkan ayat yang dimaksud. Kitab yang dia kutip ayatnya adalah Kitab Zabur atau orang Kristen sebut sebagai Mazmur. Saya ulangi lagi isi ayatnya sebagai berikut. Zabur 4 ayat 3. Hendaklah 7 anak darah atau anak gadis memilih seorang lelaki yang baik menjadi suami mereka bersama, dan hendaklah 7 gadis itu sepakat untuk tidak membebani suaminya kelak dari segala pembiayaan, bahkan membiayai suami mereka. Biar gotong royong mereka. Itu untuk istri yang lain pun. Tapi hendaklah dengan jalan menikah. Supaya dengan jalan menikah, dilahirkan anak-anak terang di hadapan Allah maupun manusia. Demikian bunyi Zabur 4 ayat 3, yang katanya mengizinkan orang Kristen menikahi istri lebih dari satu. Seumur hidup saya membaca Alkitab tidak pernah dengar ada ayat seperti yang dikatakan mantan penginjil cerdas ini. Mungkin ini Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud yang lupa dibawa pulang oleh Nabi Daud. Sesuai dengan pernyataan Dondi Tan kemarin. Kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Nah, berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Buat kita sebagai orang Muslim. Oh, maksudnya secara Muslim mestinya Akidah Injil kita itu sudah pergi bersama. Iya, jadi Isa. ini buat orang Islam, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Oh, ya. Paham ya? Ya. Kalau kita cek dalam Alkitab kita, yaitu dalam Mazmur 4 ayat 3 berikut ini. Ketahuilah,
bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Bagaimana teman-teman, mirip gak dengan ayat yang disampaikan sang mantan penginjil tadi? Tentu saja berbeda 180 derajat. Saya heran kenapa orang seperti ini sangat percaya diri sekali tampil membawakan hal yang tidak berdasar seperti ini. Yang paling botol lagi menurut saya adalah channelnya. Karena dia sendiri tidak tahu apa yang dikatakan oleh yang dia wawancarai. Ini kan justru memalukan Islam, karena menampilkan orang yang menyampaikan kesaksian tidak berdasar. Bayangkan berapa orang yang telah saksikan videonya dan percaya dengan apa yang dia sampaikan. Bukankah itu suatu penipuan berjemaah? Coba kalau orang Kristen memalsukan ayat kitab suci orang. Bisa berabe. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan mualaf cerdas dan channel botol. Semoga menambah informasinya. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Kita berhenti sejenak. Ada yang aneh di sini. Surat Yeremia. Dari kecil sampai sekarang ini, tidak pernah saya mendengar ada surat Yeremia. Yang ada Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, dan itu bukan surat. Mungkin mualaf ini mau mengatakan Yeremia. Yeremia 21 ayat 3. Mari kita lihat Yeremia 21 ayat 3. Yeremia 21 ayat 3 berbunyi, kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia. Tapi mari kita dengarkan apa bunyi dari surat Yeremia 21 ayat 3 yang dimaksud oleh sang mualaf. Coba yang Yeremia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Menurut Anda, dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Bapak saya tanya, dengan dua ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan bebas tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan hewan-hewan yang lain. Betul? Oke, kita baru saja mendengarkan isi dari surat Yeremia yang sangat jauh berbeda dengan kitab Yeremia 21 ayat 3 yang saya sudah bacakan tadi. Ini membuktikan kecerdasan dari saudara mualaf ini. Injil Korintus juz yang kedua, coba lihat Korintus 2 ayat yang berapa tuh? 14 apa? Itu Nabi Isa lahir ketika bulan purnama dan bintang gemintang. Barusan Babe Haikal katakan, coba buka Injil Korintus juz yang kedua ayat 14. Dari cara penyebutan saja sudah salah. Korintus bukanlah termasuk dalam keempat Injil kanonik, dan supaya Babe Haikal tahu, surat Rasul Paulus ke Korintus ada dua, yaitu 1 Korintus dan 2 Korintus. Dan ayat yang Babe Haikal tadi katakan itu tidak jelas. Dan dalam Korintus tidak ada menceritakan kelahiran Yesus.